Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Jerry. Terima kasih. Ini luar biasa Ya, selamat atas malam. kesediaannya. Assalamualaikum. Selalu kami ganggu gitu ya. Luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya selalu berbagi ide-ide gagasan untuk kita semua gitu ya. Ini saya kira tidak banyak waktu untuk selalu di antara saya mengganggu, lebih banyak orang lain yang membutuhkan gitu loh. Ya, kalau Tapi pandemi ini kan katanya memang banyak orang yang mau diganggu di rumahnya, karena kalau enggak, ya aktivitasnya agak boring kan. wow, iya, iya, iya. Meskipun banyak ganggunya daring kan. Ya, dari. Ya, makasih Mbak Jadi. Jadi, sobat sekalian, kita malam ini akan membahas berkaitan dengan masih seputar soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini lagi bergulir di MPR gitu ya. Kita akan membahas di situ. Sebelum ke Mbak Jadi, saya ingin mereview lagi kembali bahwa wacana sebenarnya agenda revisi atau amandemen Undang-Undang 45 ini sebenarnya adalah bagian dari tindak lanjut dari keputusan MPR periode 2009-2014 gitu ya. Ini adalah nomor 4 tahun 2014. Jadi putusannya itu adalah rekomendasi itu. Hanya saja memang kalau kita lihat ada dua yang berkembang diangkat oleh MPR gitu ya. Pertama adalah itu berkaitan dengan satu tadi saya sebut itu adalah memang rekomendasi. Jadi rekomendasi mandat dari periode sebelumnya. Dan yang kedua adalah karena isunya menganggap bahwa ada problem, yaitu adalah sekarang ini kita seolah-olah kehilangan arah katanya gitu ya. Jadi kompas kita itu tidak jelas lagi. Indonesia mau dibawa kemana dengan alasan bahwa RPJMM dan RPJP itu sepertinya tidak menjawab gitu ya. Nah, walau alam, yang jelas sekarang ini justru satu, saya sendiri sebelum ke Majelis lagi-lagi ya, saya sendiri sampai sekarang ini saya belum mendapatkan hasil kajian dari MPR, argumentasi yang lebih kuat, apa sih sampai kemudian bisa menjustifikasi betul bahwa RPJP kita tidak bisa menjawab harapan untuk lebih terarah pembangunan kita. Itu saya belum mendapatkan gitu ya. Ada beberapa jurnal yang pernah mereka terbitkan, saya membaca dan tidak menemukan yang lebih tegas. Itu. Yang kedua adalah ini soal timing waktu. Bahwa kita sepakat bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah bukan kitab suci gitu ya. Dia bisa saja dirubah, tapi tidak berarti juga setiap saat harus dirubah. Nah, ini kita lihat apalagi temanya sekarang adalah di masa pandemi. Baik, sobat sekalian, saya sudah bersama dengan Pak Jerry gitu ya, dari TEPI, Komite Pemilu Indonesia. Ini luar biasa gitu ya. Komite Kita akan Pemilu berbicara, Indonesia. ya, kita akan berbicara ini berkaitan dengan aspirasi publik gitu ya, aspirasi publik, aspirasi pemilih. Pertanyaan saya sederhana adalah yang pertama dulu berkaitan dengan soal agenda yang bergulir sekarang. Ini sebenarnya rencana amandemen ini sebenarnya ini adalah menjawab kepentingan siapa? Pemilih konstituen publik atau jangan-jangan adalah kepentingan para elit? Itu satu. Yang kedua, sebelum menjawab Mbak Jerry, ini adalah berkaitan dengan sekarang yang saya sebut tadi timing gitu ya. Mbak Jerry adalah salah seorang yang saya baca betul bahwa yang kemarin mendesak sebenarnya adalah revisi undang-undang pemilu kemarin gitu ya, dan pilkada yang di tahun 2020 gitu kan. Harapannya masuk ke pertengahan dan di awal 2001 masuk. Tapi ternyata alasan pandemi justru berhenti di tengah jalan ini rencana untuk amandemen undang-undang ini. Nah, sekarang justru masih ada pandemi, maju wacana untuk malah yang akan diamandemen adalah Undang-Undang Dasar, konstitusi tertinggi kita. Saya ke Pak Jerry, gimana pandangannya? Iya, terima kasih Bung Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kira kalau pertanyaannya ini kepentingan siapa ya? Saya kira kalau kita cek di kalangan pemilih, wacana tentang amandemen ini memang nggak ada ya. Jadi itu mungkin yang selalu harus kita sayangkan ya, karena wacana amandemen ini selalu menjadi wacana elit. Sehingga sekali pemilih itu memang hanya ikutan. Tapi sebetulnya ini memang peta
umum ya dalam demokrasi kita, salah satu kelemahan yang selalu kita identifikasi itu kan karena pemilih itu memang belum cukup berdaya ya untuk masuk secara lebih substansial kepada isu-isu demokrasi atau isu politik ya. Katakanlah seperti amandemen undang-undang dasar ini. Karena itu ini sebetulnya lebih wacana elit kalau menurut saya. Dari awal kan sebetulnya gini juga Bung Sam, ini amandemen undang-undang ini kan bukan wacana baru ya. Tadi disebutkan memang ini ada rekomendasi MPR yang lama untuk lakukan amandemen, tapi jauh sebelumnya sebetulnya wacana amandemen ini sudah digulirkan oleh paling tidak DPD RI ya, yang sejak awal-awal sebetulnya DPD itu merasa bahwa kewenangan mereka terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, dan karena itu memang wacana DPD itu hampir setiap periode itu adalah wacana amandemen, tapi karena secara politik dia tidak punya kekuatan untuk menginfiltrasi ya ke dalam proses untuk membuat amandemen ini menjadi sebuah kesepakatan gitu, sehingga kan terkendala terus gitu ya. Kemudian bahkan ketika MPR juga merekomendasikan kan sebetulnya hampir wacana itu tidak muncul ya. Nah, baru-baru ini saja kemudian dimunculkan kembali oleh Ketua MPR setelah ada percakapan-percakapan politik baik dengan dengan teman-teman di legislatif mungkin ya. Juga saya kira dengan pemerintah atau dengan eksekutif. Jadi memang ini lebih kepada wacana elit ya, dan itu yang ini juga bisa kita cek ya dari wacana yang muncul sebetulnya atau pokok-pokok yang dimunculkan untuk direvisi itu memang lebih kuat kepada wacana politik dan bahkan lebih kepada kepentingan kekuasaan ya yang sekarang sedang didorong ya. Itu juga sebetulnya kritik kita terhadap DPD karena dorongan amandemen mereka sejak lama itu memang kepentingannya adalah kepentingan penguatan kelembagaan. Nah, sementara kita nggak melihat ada hasil dari kinerja mereka selama ini yang cukup signifikan untuk jadi rujukan ya, bagi masyarakat mengapresiasi sehingga bisa kemudian katakanlah mendukung gagasan mereka untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar ini gitu. Jadi itu yang pertama Bung Syam ya. Nah, memang dari sisi timing juga ini memang nuansa politiknya itu menjadi sangat kuat gitu ya. Jadi apalagi menjelang 2024 ya. Sejak tahun lalu misalnya sudah ada wacana tentang 3 periode. Bukan apakah oke atau tidak ini tiga periode, tapi faktanya dia sekarang mendominasi percakapan tentang amandemen. Ya, ini juga kan memperlihatkan memang wacana ini terlalu elit ya, dan masyarakat dalam konteks seperti ini seringkali cuma jadi pengikut aja, bahkan daya kritisnya itu tidak ada gitu, karena dia masuk kepada wacana yang diciptakan. Kalau wacananya soal 3 penambahan periode misalnya atau penambahan jabatan, lalu ya cuma wacananya lalu kemudian digiring kepada apakah Anda setuju atau tidak. Nah, ini juga menurut saya yang tidak baik ya dari wacana amandemen ini. Meskipun ya, Bung Syam, kalau menurut saya secara substansial memang kita harus melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi kepentingannya untuk melakukan revisi ya terhadap beberapa hal itu penting sekali, tetapi sayangnya isu politik ini menjadi lebih kuat gitu ya, sehingga wacana-wacana substansial seperti ini kemungkinan besar itu tidak akan dapat perhatian yang mendalam kan. Itu yang selalu kita khawatirkan ya, karena gorengan politik ini godaannya terlalu besar ya, sehingga
Yang repotnya itu kan pemilih kita juga masuk dalam isu-isu itu dan terpola bahkan terarah untuk pro dan kontra terhadap wacana yang dimainkan oleh para elit ya, sehingga seringkali kita nggak masuk kepada substansi persoalan yang sesungguhnya kenapa amandemen itu harus kita lakukan. Jadi ini penglihatan saya ya, kalau dari wacana yang sementara ini muncul. Nah, meskipun saya kira Bung Syam juga baiknya begini, memang kita juga harus membiasakan ya, amandemen ini bukan sesuatu yang betul-betul sakral ya menurut saya, sehingga seolah-olah susah sekali gitu. Nah, menurut saya kalau kita belajar dari negara-negara lain, sebetulnya amandemen itu biasa saja. Memang undang-undang atau norma-norma hukum itu kan tidak permanen ya, dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman kan. Nah, kita saya kira mengalami itu ya. Sekian lama kita sakralkan amandemen Undang-Undang Dasar, baru muncul setelah reformasi ya. Bahkan setelah reformasi 4 kali secara berturut-turut kita lakukan amandemen itu. Tapi setelah itu kita kembali lagi ke paradigma lama. Gitu ya. Mungkin juga karena memang amandemen Undang-Undang Dasar ini selalu ditumpangi dengan wacana ideologis kan. Jadi seolah-olah kalau kita amandemen itu akan ada perubahan ideologi. Ini juga nggak sehat gitu, yang membuat sebetulnya upaya untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan bagaimana mempercepat pembangunan, bagaimana membuat sistem pemerintahan kita bisa lebih lancar gitu ya, dan demokrasi kita itu bisa berjalan secara lebih baik itu sebetulnya menjadi terhambat mungkin ya gara-gara kita terkendala dengan tidak mau melakukan amandemen. Gitu. Banyak contoh sebetulnya bisa dikemukakan terkait dengan ini. Jadi kepentingan untuk bagi saya amandemen itu memang kita butuhkan, tapi jangan wacana politik lebih kuat yang kemudian berujung kepada soal kekuasaan saja, ya, soal bagi-bagi kekuasaan ya, soal bagaimana kekuasaan ini diperluas dan diperkuat, dan di sana sudah ada para elit politik kita yang menurut saya tidak sehat ya. Dia harus dikembalikan kepada kepentingan kebangsaan kita. Kenapa kita harus lakukan amandemen Undang-Undang Dasar? Saya setuju itu, Bang Jeris, dalam konsep soal amandemen gitu ya. Jadi kalau kita tidak bicara pada konteks materi, dan tadi soal jebakan bahwa memang selalu kita terjebak, sudah kalau mau mengamandemen yang penting jangan mengganggu di sini gitu ya. Karena kita selalu lebih awal ada trauma seolah lari ke ideologi gitu kan. Padahal itu kan bukan sesuatu yang harus kita tidak perdebatkan sebenarnya dalam konteks untuk gagasan. Nah, yang lain sebenarnya adalah memang saya setuju tadi, saya kembali ke soal ini gitu ya, soal pemilih. Tidak ada, saya juga mencatat betul, mencoba mengecek gitu ya. Saya belum menemukan mekanisme yang dibangun DPR bagaimana menyerap aspirasi berkaitan dengan undang-undang yang akan direvisi, yang akan diamandemen gitu ya. Hanya saja kita lihat kan keanggotaan di MPR itu kan ada DPD, yang juga sebagian juga adalah orang parpol di situ ya. Iya, betul. Sudah sudah setengah mungkin orang parpol, itu juga repot tuh. Jadi parpolisasi DPD gitu ya. Ada yang masih jadi orang parpol kan, repotnya di situ tuh. Jadi kalau mau jadi anggota DPD, jadilah pengurus partai. Nah, di situ jaringannya jauh lebih kuat untuk ini gitu ya. Di DPR gitu ya, kita lihat cara pada saat di reses kita tidak menemukan satu aspirasi dalam konteks berkaitan dengan amandemen untuk berkaitan dengan GBHN ya, kita lihat. Saya sepakat tadi misalnya kalau soal DPD, soal ini gitu ya, kita lihat. Nah, hanya saja kan ini kalau di pasal, kan kalau kita lihat nih, pimpinan MPR, Bambang Susatyo dan teman-temannya gitu ya, itu kan menyatakan bahwa seolah-olah lagi-lagi tadi soal ideologi, oke kita akan amandemen tapi hanya mengunci di soal satu hal ini, soal GBHN gitu kan. Saya justru kemudian menjadi curiga dalam konteks lain, apa teman-teman ini paham nggak ya soal substansi? Kenapa kemudian kita tidak mengamandemen, mendiskusikan lebih jauh gitu loh? Kalau memang mau mengamandemen, gitu kan? Karena kan
yang namanya GBHN kan tidak tunggal tuh, tidak hanya sekedar membuat pasal bahwa GBHN dihidupkan, ada banyak konsekuensi. Berarti kan MPR akan punya mandataris kan? Ya, Dia akan memberi mandat kepada presiden. Emangnya lu yang pilih presiden kan bukan gitu loh. Ini kan banyak hal yang berubah di situ gitu ya. Tapi terlepas dari itu, Banjiri tadi saya tertarik soal posisi kita ya, pemilih itu ternyata masih dikontekskan apa ya dalam demokrasi kita. Padahal pemilih kan bagian elemen penting sebenarnya kan dalam sebuah mereka yang punya kedaulatan dalam pemilu gitu loh. iya Apa yang itu terjadi kan. dengan pemilih kita dalam posisi sekarang seperti itu gitu? Ya itu kan memang problem kita umum ya setelah reformasi ya atau 2-3 tahun setelah kita melewati era reformasi, memang kita menurut saya kita mendapati bahwa memang ada problem dengan pemilih kita ya. Ada banyak analisis yang mengatakan dan saya kira saya setuju ya, demokrasi kita ini memang terlalu cepat ya, perubahannya. Perubahan dari demokrasi yang tertutup gitu kan. Ya. Di masa Orde Baru itu kita beralih secara radikal kepada demokrasi yang sangat terbuka. Seolah-olah tanpa batas ya. Dan kemudian kita melakukan banyak perubahan-perubahan sistem pemerintahan dan sistem demokrasi kita pada umumnya. Nah, repotnya adalah dalam konteks demokrasi yang sangat bebas dan sering dikatakan liberal ini, pemilih kita sebetulnya masih punya keterbatasan ya. Masih banyak pemilih itu yang masih hidup sebetulnya dalam pola demokrasi orde baru ya. Jadi iklimnya sudah terbuka sebetulnya dan dia ingin juga terbuka gitu. Tapi dia pemilih kita itu belum paham bagaimana mengartikulasi diri ya sebagai pemilih yang berdaulat gitu ya dalam iklim demokrasi yang liberal seperti ini. Itu yang belum ketemu sebetulnya dan memang gitu ya setelah 3-4 tahun setelah reformasi kan kekuatan elit itu menjadi muncul ya sehingga opini pemilih itu menjadi dikendalikan oleh para elit. Jadi saya ibaratkan begini, pemilih kita ini belum cukup belajar gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba dia sudah di elit politik kita sudah muncul gitu ya, yang lalu kemudian membangun dan mengarahkan opini pemilih kepada kepentingan-kepentingan mereka semata. Jadi, bagaimana dengan Banjiri? Bagaimana dengan kan sebenarnya kalau kita bicara kualitas pemilih, kualitas di pemilih sebagai pemilih kritis gitu ya, kan sebenarnya kan ada partai politik dan partai politik ada dana bantuan dari negara, bantuan keuangan partai politik yang untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Kalau itu kan mungkin ada pendidikan politik, tapi bukan pendidikan politik dalam konteks apa ya? Civic education ya atau dalam konteks penguatan posisi kewarganegaraan kan. Tapi sebetulnya dalam konteks mobilisasi untuk saja partai yang bersangkutan gitu. Jadi saya lihat pendidikan politik partai itu lebih dalam soal itu ya, karena yang bagi kita menyebutnya itu bukan pendidikan politik, tapi partai selalu mengatakan kita melakukan pendidikan politik. Tapi oke lah kalau partai melakukan pendidikan politik karena itu memang salah satu mandat dalam undang-undang partai politik ya. Oke, tapi kita bisa mengatakan sekarang yang dilakukan partai itu bukan pendidikan politik, lebih kepada mobilisasi politik. Karena di sana tidak ada pencerdasan pemilih. Malah yang terbentuk itu adalah fanatisme buta pemilih terhadap partai politik itu. Nah, ini juga yang menjelaskan pemilih dalam konteks itu tidak pernah kritis terhadap misalnya contoh ya kebijakan-kebijakan partai. Atau yang paling sering kita lihat itu adalah kepada tokoh-tokoh partai yang dimunculkan untuk ikut kontestasi apakah dalam pilkada dan pemilu. Kan gitu. Jadi pembelaan pemilih itu seringkali pembelaan yang buta karena memang yang terjadi adalah mobilisasi politik untuk kepentingan partai itu. Nggak ada daya kritis ya.
Malah sebetulnya mungkin di kalangan internal partai ada juga pendukung-pendukung yang kritis gitu ya, tapi kemudian kan dia mental gitu karena arus besarnya itu bukan di sana. Ya, ya. Arus besarnya ini adalah mobilisasi gitu ya, dukungan buta untuk kepentingan politik elektoral partai secara khusus gitu. Nah, Saya ini yang kita lihat, karena itu ya memang pendidikan politik di partai itu nggak bisa kita harapkan menurut saya. Ya, saya sebenarnya bulan kemarin gitu ya mencoba melakukan tracking terhadap pemanfaatan dana bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik gitu ya. Betul. Dan saya hanya mencoba melakukan tracking menggunakan media gitu ya. Ternyata memang saya tidak menemukan satu partai pun yang melakukan pendidikan politik yang dalam terjemahan Bang Jerry tadi gitu ya. Semua adalah digunakan, jadi spanduknya itu adalah pendidikan politik, tapi itu adalah konsolidasi pemenangan. Karena 2020 itu adalah pilkada, maka pemenangan pilkada gitu ya. Nah, itu nanti akan pemenangan pilkada 2024. Bahkan sekarang ini konsolidasi yang terjadi ada beberapa partai sampai ke Kepulauan Seribu, memang judulnya adalah konsolidasi untuk menjemput 2024 gitu ya. Nah, kalau dalam konteks itu kan akhirnya harapan kita lagi-lagi pemilih akan posisinya kan begini terus nih. Sementara tadi demokrasi kita sudah terbuka dan akan bergerak cepat gitu ya. Akhirnya menjadi konsumsi elit itu menjadi ini gitu loh. Ya, memang itu problemnya. Makanya kan saya selalu bilang ya bahwa memang setelah reformasi yang kurang mendapatkan treatment ya adalah pemilih sebetulnya. Lembaga-lembaga demokrasi kita itu sudah jauh lebih maju dengan perubahan-perubahan dan mengadopsi banyak regulasi-regulasi yang digunakan di negara-negara yang sudah lebih dulu menggunakan itu misalnya. Tapi yang mau saya katakan begini, demokrasi modern itu sebetulnya mengandaikan sebuah tingkat atau kapasitas pemilih, ya. Nah, ini yang kita belum punya, karena memang itu tadi ada kegamangan pemilih pasca reformasi yang kemudian dikendalikan opininya oleh para elit politik kita. Dan pemilih itu tidak mendapatkan katakanlah pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya gitu ya. Yang kita maksud dengan pendidikan politik itu kan sebenarnya adalah bagaimana membangun keberdayaan pemilih supaya betul-betul dia sadar bahwa dialah pemilik kedaulatan. Dan dia bisa menjalankan fungsi-fungsi kritis ya terhadap proses-proses demokrasi, tidak sekedar termobilisasi atau dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan politik elektoral, atau untuk kepentingan-kepentingan mendukung ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu secara membabi buta. Jadi upaya untuk membangun kesadaran ini yang menurut saya tidak terjadi pasca reformasi, dan karena itu ini yang menjelaskan sebetulnya kenapa pemilih kita itu selalu terjebak kepada pragmatisme politik. Gitu. Karena pendidikan politiknya itu selalu kepada apakah Anda setuju atau tidak dengan kebijakan ini. Apakah Anda setuju atau tidak dengan calon ini atau calon itu. Gitu. Kan selalu gitu, polarisasi seperti itu kuat sekali dalam konteks kita. Jadi pemilih itu nggak diajak berpikir tentang kalau ada undang-undang cipta kerja itu, implikasinya bagi kita itu apa gitu. Mestinya kan itu yang ditanya. Gitu kan, tapi yang ditanya selalu kita nggak paham ya. Atau kalau ada undang-undang tentang perpajakan, sekarang sedang lakukan revisi undang-undang perpajakan misalnya, itu implikasinya bagi kita apa gitu. Apa keuntungan kita dalam undang-undang itu sebagai pemilih yang berdaulat. Karena ada tendensi undang-undang kita itu kan lebih banyak mengatur pemilih, lebih banyak mengatur rakyat, dan aturan-aturan itu kalau nggak beban dia sanksi dan larangan, hukuman, kan gitu. Apresiasi hampir nggak ada, gitu ya. Tapi yang mengatur tentang tentang pejabat, tentang negara misalnya, atau tentang para elit kita yang ada di posisi-posisi politik itu rasanya kurang. Coba kita perhatikan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemarin, sekarang ini, tadi hari ini kalau nggak salah dibahas juga Undang-Undang Perpajakan.
Ya. atau undang-undang minerba gitu. Yang banyak diatur itu kan rakyatnya, gitu kan. Tapi pengambil policy gitu ya, dan dan para elit itu lebih banyak tidak banyak diatur di situ. Di dalam itu selalu keberatan kita kan dengan undang-undang ini. Kok rakyat semua yang diatur, kewajiban dan haknya diatur-atur gitu ya, tapi termasuk dengan hukuman dan sanksi ya. Tapi sanksi terhadap negara, sanksi terhadap pemerintah itu minim, dan tanggung jawabnya juga minim gitu. Seringkali postur perubahan-perubahan undang-undang itu, nah karena dan kita kan sebagai pemilih seringkali menerima saja, karena wacana yang didorong adalah Anda setuju nggak dengan ini, bukan apa substansi itu yang menguntungkan bagi rakyat, yang bagi kami tidak ke arah sana itu percakapannya. Apa fungsi pelayanan negara dari undang-undang ini yang bisa kita dapatkan sebagai rakyat gitu ya, dan berkontribusi terhadap perbaikan kehidupan saya. Ini nggak ke sana itu. Padahal kan sebetulnya substansinya ke sana, tapi jarang atau hampir saya hampir nggak pernah menemukan gitu ya, ada pemilih yang berpikir sampai ke arah sana. Ya, selalu ini cepat sekali mengambil kesimpulan, oh bagus ini undang-undang, bagus ini regulasi, atau nggak bagus ini undang-undang, atau nggak bagus ini regulasi, kan selalu begitu tuh, kan? Karena memang menurut saya wacananya didorong ke sana atau dibangun ke arah sana, tidak masuk kepada pendalaman substansi, khusus terkait dengan apa sebetulnya hak dan kewajiban rakyat yang terkait dengan sebuah regulasi. Nah, sama juga dengan amandemen Undang-Undang Dasar ini. Iya, iya. Nah, memang begini Bung Syam, saya mau